Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinto, NRP 54183112341 dari Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Kampus Politeknik Aliusaha Perikanan Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang GMP dan SSOP pada pabrik atau unit pengolahan ikan. Tujuannya untuk menjaga mutu pada produk serta memberikan keamanan kepada konsumen. Baik, langsung saja. Saya akan mempresentasikan GMP dan SSOP di unit pengolahan ikan. Yang pertama ada persyaratan awal, lokasi dan lingkungan. Dalam pembuatan pabrik atau unit pengolahan, kita harus memperhatikan lokasi atau lingkungan pabrik, sehingga pada proses produksi tidak mengganggu atau tidak merusak pada lingkungan sekitar. Yang kedua ada persyaratan fisik. Syaratan yang pertama ada bangunan dan fasilitas. Yang tiga operasional, GMP dan SSOP. Persyaratan awal yaitu lokasi. Lokasi tidak berada atau berdekatan dengan pemukiman penduduk, pabrik bahan kimia dan industri, pembuangan sampah atau limbah dan daerah binatang pengganggu. Yang terakhir, daerah banjir dan lain-lain. Pasokan air, kebutuhan air harus mencukupi untuk operasi pengolahan dan pembersihan. Serta air yang digunakan untuk proses pengolahan harus memenuhi persyaratan air minum. Yang ketiga, air yang digunakan untuk pencucian ikan harus diperoleh dari pompa dan saluran yang terpisah dan tidak berhubungan silang dengan sistem pompa air kotor. Selanjutnya ada pasokan listrik. Pasokan listrik harus ada dan memadai selama proses penanganan atau pengolahan dan selama terdapat bahan baku produk yang memerlukan pasokan listrik untuk maksud tertentu. Harus tersedia alternatif cadangan listrik untuk membackup apabila pasokan listrik utama tidak berfungsi seperti generator atau genset. Selanjutnya harus terdapat peralatan yang dapat menjamin keberlangsungan listrik. Lingkungan. Yang pertama ada lingkungan bersih dari rumput atau sampah untuk meminimalisasi area tinggalnya hewan pengganggu. Di pavet atau aspal untuk meminimalisasi kemungkinan debu, lumpur masuk ke pabrik, serta mempunyai drainase yang dapat mencegah akumulasi air. Buangan masuk ke pabrik, saluran pembuangan mengalir dari area bersih ke area kotor. Selanjutnya dipasang tembok atau pagar untuk mencegah pest masuk dan keamanan pabrik serta mengontrol akses masuk ke pabrik. Kemudahan atau akses transportasi, kecukupan lahan atau pekarangan dan pengembangan. Yang kedua ada persyaratan fisik. Yang kedua ada persyaratan fisik yaitu yang pertama bangunan. Persyaratan umum, desain dan tata letak harus mampu menghindari terjadinya hambatan penerapan sanitasi dan higien, kontaminasi silang, dan kontaminasi dari luar. Yang B, bahan yang digunakan untuk bangunan dan fasilitas dinding, lantai, langit-langit, penerangan, ventilasi, dan lain-lain harus kuat dan tidak beracun, mengkontaminasi makanan yang diolah, permukaan halus dan tidak mudah dibersihkan, tidak menyerap air atau kedap air, selanjutnya tidak berpori. Yang ke C, layout. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan yaitu alur produk. Produk harus dapat mengalir secara efisien tanpa mengalami penundaan, maka resiko kontaminasi dapat dikurangi. Kontaminasi silang atau cross contamination, bahan baku ke produk akhir itu harus tetap diperhatikan. Selanjutnya ada ruang yang kotor ke ruang yang bersih. Alat yang kotor ke alat yang bersih itu dipisah agar tidak terjadi kontaminasi silang. Selanjutnya perlindungan terhadap kontaminasi dari luar. Menggunakan bahan yang diperbolehkan untuk fasilitas pengolahan makanan. Yang kedua, dilengkapi alat mencegah serangga tikus dan binatang pengganggu lainnya. Didesain untuk memperkecil risiko kontaminasi dari manusia dan lain-lain.
Selanjutnya ada persyaratan khusus, ruang-ruang terpisah. Beberapa tahap pengolahan harus dipisahkan. Pengolahan dingin dengan pengolahan panas, pengolahan kering dengan pengolahan basah, pengasapan dengan ruang pengolahan lainnya, area bersih dan area kotor. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Misalnya ada ruang penyimpanan harus terpisah dari ruang pengolahan. Bahan bukan makanan harus disimpan jauh dari makanan. Bahan kimia dan bahan berbahaya harus disimpan dalam ruang khusus yang terkunci. Beberapa ruang penyimpanan memerlukan kondisi khusus. Antara lain, tempat penyimpanan es dan cold storage memerlukan kontrol suhu, serta limbah harus disimpan jauh dari benda apapun. Selanjutnya B, ada lantai. Lantai ruangan yang digunakan untuk pekerjaan basah harus mempunyai kemiringan yang cukup, minimal 3 derajat. Dan terbuat dari bahan yang kedap air, tahan bahan kimia. Permukaannya halus dan rata, mudah dibersihkan. Pertemuan antar lantai dan dinding harus melengkung, tidak membentuk sudut. Yang ketiga, dinding. Dinding bagian dalam yang digunakan untuk pekerjaan basah harus dibuat dari bahan kedap air. Yang kedua, permukaannya rata dan halus serta berwarna terang. Yang ketiga, bagian dinding sampai dengan ketinggian 1,5 meter dari lantai harus dibuat dari bahan khusus yang mudah dibersihkan, misalnya keramik dan porselin. Dan pada bagian tersebut tidak boleh ditempatkan sesuatu yang dapat mengganggu operasi pembersihan. Yang D, ada langit-langit. Ruangan tempat pengolahan harus mempunyai langit-langit atau plafon yang tidak retak, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak boleh ada pipa-pipa, dan tinggi langit minimal 3 meter. Selanjutnya ada pintu dan jendela. Pintu harus dibuat dari lapisi bahan yang tahan karat. Konstruksi pintu harus dirancang untuk dapat membuka dan menutup sendiri, serta jendela harus dibuat sekecil mungkin dan tingginya dari lantai minimal 1 meter. Bahan yang digunakan harus tahan air, permukaannya halus dan rata, serta mudah dibersihkan. Yang ke F, ada ventilasi. Ruang pengolahan harus dilengkapi dengan ventilasi yang cukup untuk menjamin sirkulasi udara yang baik. Tujuannya untuk menghilangkan bau yang tidak diinginkan, dilengkapi dengan filter. Selanjutnya memungkinkan udara kering mengalir ke dalam untuk mencegah kondensasi. Yang D, ada penerangan. Semua permukaan tempat kerja dalam ruangan mendapatkan penerangan yang merata dengan intensitas minimal 20 foot candles. Memberikan keamanan di area kerja dan memungkinkan inspeksi secara visual. Lampu yang digunakan untuk penerangan harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah pecah, sehingga aman. Drainase atau saluran pembuangan. Saluran pembuangan harus berukuran cukup, dapat mengalirkan air dan kotoran dengan lancar. Bagian-bagian drainase yang keluar melalui dinding ruangan pengolahan harus dilengkapi dengan alat yang dapat mencegah masuknya tikus dan binatang lainnya. Sambungan dan belokan harus halus dan rata. Arah aliran air limbah dari area bersih ke area kotor. Fasilitas. Sarana pembuangan limbah, padat atau cair. Yang kedua, ruang istirahat, ruang makan, tempat ibadah. Yang ketiga, fasilitas sanitasi, sarana cuci tangan, bak kaki, toilet atau kamar mandi, ruang ganti. Yang keempat, sarana produksi atau proses yang cukup, pendinginan, pembekuan, pemasakan, pemanasan, dan lain-lain yang cukup dan sesuai persyaratan. Peralatan tidak beracun, tidak karat, sarana penyimpanan bahan baku produk bahan kimia, tempat pembuatan es, serta laboratorium. Selanjutnya yang C, ada operasional. Operasional, GMP, dan SSOP. GMP adalah cara atau teknik berproduksi yang baik dan benar untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. SSOP adalah prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi atau kebersihan UPI yang berhubungan dengan seluruh fasilitas produksi untuk menjamin produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam GMP. Yang pertama, ada seleksi bahan baku.
Yang kedua, penanganan dan pengolahan. Yang ketiga, bahan pembantu. Yang keempat, bahan kimia. Yang kelima, bahan pengemasan. Yang keenam, penyimpanan. Yang ketujuh, distribusi. Bahan tambahan makanan. Jenis, tujuan, kualitas, metode penggunaan, pengawasan. Persyaratan bahan sesuai dengan standar sehingga tidak membahayakan kesehatan manusia. Pemakaiannya, bahan sesuai dengan persyaratan, bahan yang diterima didokumentasikan dan dimonitor. Selanjutnya bahan kimia. Selanjutnya ada pengemasan, pengepakan dan pelebelan, penyimpanan produk, penyimpanan beku. Nah, pada penyimpanan beku mampu menjaga suhu pusat produk 18 derajat Celcius atau lebih dingin. Dilengkapi dengan alat pencatat suhu yang mudah dibaca. Sensor suhu pada alat pencatat suhu diletakkan di lokasi yang mempunyai suhu paling tinggi. Penyimpanan produk dengan metode FIFO. Penyimpanan produk menggunakan palet untuk mencegah kontaminasi dan menjamin sirkulasi udara dingin yang merata. Dilengkapi tirai udara pada pintu masuk antara anterom dan gudang beku, serta mempunyai fasilitas anterom. Yang terakhir ada distribusi. Yang pertama jenis produk, jenis alat angkut, serta kondisi penyimpanan. Nah, untuk persyaratan SSOP, yaitu ada 8 kunci penerapan SSOP. Yang pertama, keamanan air dan es. Yang kedua, kondisi dan kebersihan sarana atau prasarana yang kontak langsung dengan produk. Yang ketiga, pencegahan kontaminasi silang. Yang keempat, pemeliharaan fasilitas sanitasi atau pencucian tangan atau toilet. Yang kelima, perlindungan produk atau pengemas alat dari bahan-bahan kimia kontaminan. Yang keenam, syarat label dan penyimpanan dan penggunaan bahan toksin yang benar. Yang ketujuh, pengendalian kesehatan karyawan. Yang kedelapan, risk control. UPI harus mempunyai SOP tertulis dan menerapkannya. UPI harus memonitor kondisi dan penerangan. UPI harus melakukan tindakan koreksi segera bila ada penyimpanan kondisi dan penerangan SOP. UPI harus memelihara rekaman pengendalian sanitasi. Nah, pada 8 kunci SOP juga mengatur tentang higien karyawan. Pekerja pakaian karyawan bersih, warna terang, dan menutupi pakaian yang dipakai di luar ruang proses, sepatu, penutup kepala, sarung tangan, dan pengecekan setiap hari. Tersedia prosedur pencucian pakaian karyawan dan program penggantian. Fasilitas ruang ganti pakaian sesuai dengan jumlah karyawan. Ruang ganti yang terpisah untuk karyawan di area high risk. Selanjutnya, toilet yang sesuai dengan jumlah karyawan dan keadaan bersih, dan lokasinya di luar ruang pengolahan, sehingga karyawan harus melewati ruang ganti sebelumnya. Kadang fasilitas shower, tempat cuci tangan di fasilitas toilet, dan seluruh titik masuk ke ruang proses tidak dioperasikan dengan tangan. Air hangat mengalir 40-43 derajat Celcius dan perlengkapannya. Yang kedua, kesehatan karyawan. Sumber utama kontaminasi bakteri patogen adalah manusia, sehingga perlu pengendalian akses masuk ke ruang pengolahan. Pengisian kuesioner kesehatan untuk karyawan baru dan diikuti dengan pencegahan kesehatan. Yang kedua, pengecekan harian terhadap kondisi kesehatan karyawan. Yang ketiga, pengisian kuesioner bagi semua pengunjung pabrik. Yang keempat, prosedur pelaporan bagi karyawan yang sakit atau luka. Nah, yang kedelapan, pengendalian pes. Penjagaan pes dilakukan di UPI. Bahaya pes antara lain lalat, coa, sumber salmonella, staphylococcus, shigella. Rodentia, sumber salmonella, dan parasit, burung, salmonella, dan listeria. Nah, berikut adalah pes masuk pada produk yang mengkontaminasi pada produk.
Sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang saya presentasikan dapat berguna bagi kita semua. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.